Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'an wa bayyana fihi ayatihi wa fassalaha tafsila. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ibadallah, qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله يجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Shadaqallahul azim. Kita ulangkan kembali ayat Allah dalam surah Al-Maidah, yaitu ayat yang ke-6 tentang berwudu, tentang mandi, dan begitu juga tayammum. Namun saya ingin mengajak kita semua untuk memperhatikan penutup ayat itu. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Apa arti dan penutup ayat itu? Ma yuridullah, Allah tidak menginginkan, liyaj'ala 'alaikum, untuk menjadikan di atas kamu min haraj, berupa kesulitan. Walakin, akan tetapi Allah menginginkan, yuridu liyutahhirakum, untuk menyucikanmu, wa yutimma ni'matahu 'alaikum, dan untuk menyempurnakan nikmatnya atas kamu. Mudah-mudahan kamu mensyukuri. Ya, kalau kita fahami ayat tersebut merupakan suatu penjelasan akhir yang tertuju kepada maksud disyariatkannya berwudu, bertayamum, begitu juga mandi. Semua itu bukan untuk menimbulkan kesusahan dan kesulitan atas kita kaum muslimin. Jangan dipandang itu sebagai sesuatu yang membuat kerumitan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan itu untuk tujuan tathhir, membersihkan kita, menjadikan kita suci dengan kaifiyat seperti itu, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang merupakan tujuan kehadiran kita yang utama di muka bumi. Yang kedua, tujuannya adalah untuk menjelaskan nikmat
dan menyempurnakan kegunaan dari nikmat itu. Barangkali bagi kita air hanya sekedar untuk minum atau sekedar untuk membersihkan yang kita lihat kotor. Ternyata dia berfungsi untuk menghilangkan sesuatu yang mungkin dalam pandangan mata kita anggap bersih, tetapi sebenarnya ada hadas yang maknawi yang terkandung di dalamnya. Begitu juga tanah yang secara karakter lahiriahnya berbeda dengan air. Orang melihat tanah tidak ada yang melihat itu bersih, tapi ternyata tanah itu bisa dipakai untuk bersuci. Itulah nikmat Allah. Maka kata Allah, wa liyutimma ni'matahu 'alaikum, supaya Allah Subhanahu wa taala bisa menyempurnakan nikmatnya dengan kamu mempergunakannya sebagai alat untuk bersuci, bertaharah, maka sempurnalah nikmat Allah. Jadi segala nikmat ini kalau kita ambil kesimpulan, bagaimanapun kita memakainya, memanfaatkannya, tapi kalau belum bisa kita pergunakan untuk beribadah kepadanya, belum sempurna kegunaannya. So, pada ibu pahami itu, dan banyak nikmat yang ada di awal. Kalau nikmat ini belum bisa dipergunakan untuk menghambakan diri beribadah kepada Allah, berapapun jumlahnya, bilangannya, besarnya, tetap tidak sempurna. Jadi cobalah hitung-hitung nikmat yang ada di tangan kita dan di rumah kita. Kira-kira sudah maksimal pemanfaatan nikmat itu? Kalau belum dipakai lagi untuk beribadah, belum lagi sempurna nikmat. Walaupun punya air satu danau sekalipun, tapi kalau belum dipakai untuk menghambakan diri kepada Allah, belum lagi sempurna. Triliunan rupiah ada di rekening masing-masing bawah badan ibu-ibu misalnya, belum lagi sempurna nikmat itu ketika belum bisa dipergunakan untuk beribadah. Jadi kalau Allah katakan wa yutimma ni'matahu, air itu nikmat Allah, debu itu nikmat Allah. Orang sudah bisa meminumnya, menggunakannya, mempergunakan berbagai macam fungsi yang ada padanya. Apakah dengan begitu dia telah sempurna merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk air tanah? Belum. Sampai dia jadikan nikmat itu sebagai alat untuk dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu juga jika berdiri di cermin, rancak awak tampak di kecil itu, paling sempurna nikmat Allah. Kalau itu dipakai untuk berbuat maksiat, baru dia sempurna kalau dia dipergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kaidah bawa kemana-mana. Apapun nikmat yang kita jangkau, yang telah kita peroleh, baru sempurna nikmat ini kalau dia dipakai untuk beribadah. Kalau nikmat tersebut dipakai untuk berbuat maksiat, ainnya bertukar dengan qaf. Ya, apa bacaannya? Kalau ainnya bertukar dengan qaf, ni'mah. Kalau ainnya bertukar dengan qaf, niqmah. Hati-hati. Jadi kalau pemberian Allah Subhanahu wa taala tidak dipergunakan untuk menghambakan diri kepadanya, dia bukan nikmat lagi, itu niqmah. Itu bencana.
Nikmah itu adalah pembalasan atas kedurhakaan. Jadi hati-hati, belum tentu semua yang ada di tangan kita itu nikmat. Bisa jadi nikmah. Bagaimana cara mencari tahunya? Mudah. Cara mencari tahu apakah itu nikmat atau nikmah, lihat penggunaannya. Untuk apa dipakai pemberian Allah? Dipakai untuk taat, untuk beribadah, itu dia nikmat dan sempurna nikmat. Tapi kalau dipergunakan untuk berbuat maksiat, itulah nikmah yang merupakan apa? Pembalasan yang diberikan oleh Allah atas kedurhakaan. Itulah bencana yang menimpa manusia. Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah. Nah, di antara nikmat Allah itu adalah agama yang diturunkan, yang kita sebut dengan namanya yang diberikan oleh Allah, yaitu Islam. Di antara karakternya itu adalah yusr. Agama itu mengandung kemudahan di dalam ahkam, di dalam berbagai hukumnya. Tidak membebani penganutnya, pengikutnya, kita yang mengimani ajaran Islam ini tidak dibebani dengan beban yang membuat kita berada di dalam haraj, di dalam kesusahan. Artinya apa? Kesulitan yang kita pikul itu di dalam menjalankan syariat adalah fi qudratina, dalam kudrat kita untuk melakukannya. Itu prinsip dasar syariat. Jadi kalau orang belajar syariat Islam, biasanya kalau di perguruan tinggi ada pengantar. Dahulu masa saya kuliah di Rasad Islamiyah, pengantar dasar. Apa salah satu karakter dari syariat Islam itu? Bahwa beban-beban syariat itu di dalam qudrah, di dalam kemampuan manusia untuk memikulnya, dan mereka tidak berada di dalam kesusahan untuk melaksanakan. Kalau tidak ada beban itu tidak mungkin. Tapi kalau toh dikatakan itu sulit, kesulitannya masih di dalam kemampuan manusia untuk menyandangnya. Dan bahkan di dalam hukum syariat itu sendiri, apabila ada situasi dan kondisi hamba berubah dari kondisi normal menjadi kondisi yang tidak normal, maka syariat menyediakan perangkat hukum lain yang disebut dengan rukhsah namanya. Berbagai keringanan diberikan oleh syariat untuk menunjukkan bahwa syariat ini benar-benar sesuai dengan situasi dan kondisi manusia. Nah, makanya muncul kaedah-kaedah di dalam syariat kita seperti al-masyaqqah tajlibut taysir. Kesulitan itu menghadirkan kemudahan di dalam menjalankannya. Al-amru idza daqat tasa'a, suatu masalah, suatu perkara apabila dia telah membuat orang berada dalam kesempitan, maka ada kelapangan yang didapat. Itu adalah kaedah-kaedah yang mendasar di dalam syariat kita. Nah, itulah yang akan kita kaji hari ini. Karena setelah kita berbicara berwudu, ada kondisi-kondisi di mana seseorang berada dalam keadaan tidak memungkinkan untuk melaksanakan kaifiyat berwudu yang telah kita jelaskan itu, dengan berbagai asbab.
Bisa penyebabnya adalah internal manusia itu sendiri, sakit misalnya, atau eksternal dia seperti keadaan, kondisi alam dan berbagai macam, air yang tidak ada dan sebagainya. Nah, situasi-situasi tersebut apabila telah terpenuhi ketentuan-ketentuan yang dijelaskan oleh syariat, maka membawa apa? Kemudahan-kemudahan. Nah, karena itu di dalam bab taharah ada beberapa masalah yang biasanya dikaji oleh ulama, itu membawa hukum-hukum rukhsah, bahkan ada ketentuan-ketentuan lain yang bisa menggantikan apa yang telah kita jelaskan di dalam perkara berwudu tersebut. Dan keringanan-keringanan itu merupakan bukti bahwa syariat kita adalah syariat yang lapang, kemudian searah dengan apa? Dengan fitrah manusia. Karena itu tidak boleh orang mempersempit ajaran agama melebihi dari ketentuan yang telah ditetapkan. Makanya di dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, "Inna ad-dina yusrun," kata Nabi. "Inna ad-dina yusr." Sesungguhnya agama ini yusr, mudah. Artinya orang yang dalam kondisi normal itu bisa melaksanakan ketentuan hukumnya, jadi tidak membebani dia di luar batas kemampuannya. Nah, karena itu wala yushaddad dina, dan tidak ada orang yang mempersempit atau berlebih-lebihan memperketat ajaran agama ini, siapapun dia. Ahadun wa la yusadad dina ahadun illa ghalaba, melainkan orang itu akan kalah, kehilangan kemampuan untuk menjalankan apa yang telah dia persulit itu. Makanya dahulu ada diriwayatkan orang yang berpuasa setiap hari. Nabi SAW mengingatkan, kan ada puasa Ramadan. Orang itu berkata, saya bisa lebih dari itu ya Rasulullah. Ya kan ada puasa Senin dan Kamis, saya lebih dari itu ya Rasulullah. Ya kan ada puasa 3 hari setiap bulan, dia minta, dia bisa lebih dari itu ya Rasulullah. Ya kata Nabi, kalau engkau mau juga sum yauman waftir yauman, berpuasalah 1 hari, berbuka hari berikutnya, berganti hari seperti itu. Nah, ketika dia muda, dia merasa biasa saja menjalankan, tapi ketika usianya mulai lanjut, terasa, sehingga ada terucap ungkapan darinya, seandainya dia terima dahulu keringanan yang diberikan oleh Rasul, tapi setelah dia menyatakan begitu, malu dia, akhirnya dia terbebani. Nah, jadi bila demikian adanya benar apa yang dikatakan Rasul, la yusadad dina ahadun, tidak ada seorang pun yang mempersempit ajaran agama ini, maka illa ghadaba, melainkan agama itu membuat dia menjadi kalah, tidak mampu melaksanakannya. Fasaddidu wa qaribu. Nah, karena itu berjalan lurus saja, tepati saja sesuai dengan petunjuk itu, tidak usah berlebih-lebihan. Sandua tersebut sama itu kakok. Kalau kecil orang Minang, manugui anca-anca, memerangi sio-sio. Jadi karena itu fasaddi, artinya apa?
asibu, lakukan sesuai dengan tuntutan itu, berjalan lurus di atas ini. Wa qaribu, dan terus mendekat kepada tingkat kesempurnaan perintah tersebut. Wa abshiru, kalau itu yang kamu lakukan, bergembira selama petunjuk itu dijalankan, dan berikan berita gembira kepada yang lain. Wasta'inu bil ghadwati war rauha wa syai'un minad dulja, lakukan apa yang tersuruh, yang kewajiban, dekati itu. Nah, kalau mau setelah itu minta pertolongan, tambah kewajiban itu, seperti di saat pagi, di saat sore, munajat kepada Allah, berzikir, dan di malam hari mohon kepada Allah agar kita bisa menjalankan dalam batasan tasdid wal muqarabah, lurus tepat dengan petunjuk dan terus mendekat ke tingkat kesempurnaan. Begitu hendaknya sikap kita di dalam mengamalkan petunjuk syariat. Nah, di antara bentuk keringanan yang diberikan oleh syariat itu di dalam perkara taharah, berwudu, yaitu ada kalanya antara anggota wudu dengan alat untuk berwudu yaitu air, terkadang ada hawail, ada penghalang-penghalang tertentu, batas-batas yang tidak bisa ditanggalkan. Seperti apa? Orang sakit diperban luka, kemudian ibu-ibu pakai hijab ketika berwudu di tengah orang ramai dan berbagai macamnya. Nah, jadi syariat dalam memberikan petunjuk terkait dengan adanya batas-batas penghalang anggota wudu untuk disapu dan dibasuh. Bagaimana petunjuk syariat? Nah, ada 4 masalah dalam hal ini yang perlu untuk kita ketahui. Artinya apa? Ada yang menghambat air untuk kita sampaikan kepada anggota wudu yang wajib dibasuh dan wajib disapu tadi. Ini misal seseorang luka, kemudian ada perban di tangan, maka perbannya harus dibuka pula. Ini adalah suatu kondisi di mana seseorang tidak lagi dalam kondisi normal dan bisa mempergunakan air wudu seperti dalam keadaan biasa, dalam keadaan sehat. Yang pertama adalah apa yang dikenal dalam fikih dengan al-mashu 'ala al-khuffain, menyapu sepatu. Menyapu sepatu tapi dalam berwudu, bukan bertayamum, karena tayamum itu tidak menjangkau kepada menyapu kaki. Itu yang perlu diingat. Saya pernah dulu mendengarkan fatwa orang menyuruh bertayamum di atas pesawat, disuruh pula buka sepatu. Tidak ada, tayamum itu tidak menjangkau kaki. Tayamum itu hanya muka dan kaki. Tetapi ada kalanya di dalam berwudu seseorang memakai yang disebut dengan khuf. Apa itu khuf? Itu yang perlu dahulu. Dan bagaimana pemakaiannya dan di mana tempatnya, kondisinya. Nah, memang kajian ini untuk di negara kita tidak terlalu penting dipandang orang karena di dalam prakteknya jarang bertemu. Kenapa jarang bertemu? Yang pertama, faktor cuaca kita tidak menuntut orang memakai khuf. Yang kedua, kalau ada pun khuf dipakai, kalau dibawa ke dalam masjid itu jelas pengurus tidak mengizinkan kalau khuf itu adalah khuf yang dipakai di luar dan dipakai di dalam. Kenapa? Karena masjid sudah pakai karpet. Kalau masuk orang pakai sepatu nanti kan jadi fitnah sepanjang negara ini. Tidak berterati bisa di sepatu. Sedangkan pakai kaos kaki saja orang sholat panjang juga penglihatan orang kepada dia gitu. Nah, padahal
hal yang seperti itu tidaklah terlarang. Tetapi di daerah-daerah yang cuacanya ekstrim, dingin misalnya, atau hujan berkepanjangan dan sebagainya, maka penggunaan khuf ini banyak terlihat. Kawan-kawan yang saya waktu kuliah, kawan-kawan yang berasal dari daerah-daerah bekas negara-negara Uni Soviet lama, Soviet Union, seperti Tajikistan, Uzbekistan dan berbagai macam, mereka kalau musim dingin di Mesir, walaupun tidak sedingin di tempat mereka, tapi kebiasaan mereka adalah memakai khuf. Apa bentuknya? Itu sepatu yang dipakai, tetapi dengan catatan persyaratan disebut khuf itu menutupi al-qadaman, kedua telapak kaki seseorang insan sampai ke mata kakinya. Itu disebut dengan khuf. Nah, kalau tidak seperti itu tidak disebut dengan khuf. Nah, ini ada kaitannya dengan kita sering ketika bapak-bapak pergi umrah dan haji, ya, sering bertanya, apakah kita boleh memakai sandal yang pakai tali ke belakang dan berbagai macam itu? Itu muncul, itu ada kaitannya dengan kata khuf tadi. Sebab apa? So, salah satu pantangan larangan ihram bagi laki-laki adalah tidak memakai khuf. Nah, kan itu hadisnya. La yalbasul muhrim, orang yang memakai ihram, orang yang berihram tidak boleh memakai satu adalah al-qawamisah. Qawamisah itu jamak kata qamis. Kita sudah jadi bahasa Indonesia diambil dari Amiyah, dari bahasa pasaran Saudi, daerah Teluk, gamis. Gamis itu dari qamis asalnya, qaf. Tiba di kita muncul gamis. Gamis ini bahasa yang dipakai oleh orang-orang Teluk, karena qaf bagi mereka di dalam nutq yaumi, di dalam ucapan sehari-hari mereka sebut gamis. Kalau di Saudi orang menyebut sapi bukan bakar tapi bagar. Jadi kalau dipanggil orang Saudi bagar, jangan tersenyum juga. Tiawak kerjanya jami itu bagar. Qaf mereka sebut, mereka ucapkan ghaib. Itu makanya qamis menjadi gamis. Tapi kalau di Mesir berbeda. Qaf itu disebut, dibaca hamzah, jadi bakar menjadi bakar. Itu bahasa harian Mesir, bakar. Nah, yang mereka sebut ghaib adalah jim. Jim itu adalah mereka sebut ghaib. Jadi kalau kerbau bahasa Arabnya, bahasa Arab fushahnya jamus. Kalau orang Mesir menyebutnya jamus. Orang Mesir menyebutnya gamus, bukan jamus, walaupun bahasa aslinya jamus. Karena itu gamal. Gamal itu ditulis orang Jamal, bukan dengan ghaib. Itu ucapan Mesir. Seperti Gamal Abdel Nasir, ya presiden mereka, itu tulisannya Jamal, karena ghaib disebut dengan, mereka sebut ghaib. Sama nama saya di apa, di ijazah saya tertulis apa, Jus Riza, bacaannya adalah Gus Riza. Gitu tuh. Jadi kita kalau ketemu dengan orang Arab, dari lahjah dia saja kita bisa menerka. Apalagi dari bentang bahasa dia. Ini kan orang Arab itu kan beda-beda juga. Ya kayak Indonesia juga, kayak Gumbu, kayak Gumbu Solo, yang tinggi, ada kan berbeda-beda lahjah. Nah, kalau di Solo beratus-ratus, 100, 200, putung dan besar, gitu. Nah, kalau di apa, kayak Gumbu denang-denang. Itu
dialek masing-masing ngajak itu nampak. Jadi qamis, jadi bahasa kita gamis itu kalau dijamakkan menjadi qawamis. Nah, itu dilarang dipakai itu ketika ihram. Jadi tidak ada kata berkait ya. Di dalam hadis Nabi tidak ada bertemu kata-kata berkait itu. Berkait itu nanti itu tafsiran ulama terhadap qamis. Makanya orang sibuk ketika menjelaskan pakaian ihram tidak boleh pakai berjahit, kan pusing aja. Kenapa? Ikat pinggang itu berjahit kan? Jadi mestinya kalau orang menjelaskan hukum bukan tafsirannya didahulukan tapi nasnya dahulu. Itu beda. Kalau orang itu faqih, dia mengerti fikih, maka dia akan jelaskan dulu dalil. Nah baru pemahamannya. Jadi kata makhir, berjahit atau tidak berjahit itu dimunculkan oleh ulama kalangan tabi'in. Asy-Sya'bi dia yang menyebut makhir atau ghair makhir, ya, berjahit atau tidak berjahit. Nah kemudian apa lagi yang dilarang? As-sarawil. Sarawil itu jamak dari kata sirwal. Nah, itu masuk dalam bahasa Minang tapi bunyinya sarawal. Tidak boleh dipakai. Nah kemudian apa lagi? Walal baranis, barnus. Barnus itu penutup kepala siap jadi yang bapak pakai, yang saya pakai di dalam itu kopiah kah, peci kah, apapun namanya tidak boleh dipakai dalam keadaan ihram. Jamaknya baranis. Kemudian berikutnya tidak boleh pakai al-amaim. Amaim itu jamak imamah, sorbat seperti yang saya pakai. Dia kain panjang yang bisa ini masih pendek. Dulu saya belajar panjangnya 7 meter. 7 meter dililit-lilitkan. Cuma pas dilihat kadang sorot pada kepala ini. Makanya dipotong sekian meter saja gitu ya. Nah, itu namanya amami, jamak dari imamah. Kemudian juga orang muhrim tidak boleh la yalbasul khuffain, atau orang yang berihram tidak boleh memakai khuf. Nah, di sini apa itu khuf? Yaitu penutup kaki. Nah, ketika dijelaskan apa yang dikatakan khuf, yaitu pakaian yang dijadikan menutup kedua telapak kaki manusia, menutup seluruhnya sampai ke mata kaki. Nah, itu dikatakan khuf. Nah, dengan definisi seperti itu keluarlah segala bentuk alas kaki yang tidak terpenuhi syarat itu, menutupi semua sampai ke mata kaki. Jadi kalau ada orang memakai alas kaki menutupnya bagian depan saja, tumitnya tidak, apa namanya, sendal apa namanya itu, bagian depannya saja, biasanya kelompat sepatu ya, apa istilahnya kita ya, sendal datu itu biasanya dipakai. Itu tidak termasuk kategori khuf. Jadi kalau dipakai yang seperti itu di dalam ihram, apakah melanggar? Tidak melanggar. Walaupun nanti dalam kategorinya apakah itu masih disebut na'al, sandal, tali? Ya, mungkin tidak, dia ada kemiripan dengan khuf tapi tidak sampai dalam kategori khuf, jadi tidak terlarang. Nah, gitu juga dia dalam kategori sandal tetapi pakai tali ikatan ke belakang. Kita sering minum sandal Spartacus dan macam. Itu tidak termasuk kategori khuf. Jadi ada kondisi tertentu terkadang seseorang mesti memakai khuf itu karena sabab, bisa sabab sakit, bisa sabab karena kondisi cuaca. Nah berarti tidak mungkin seseorang memakai khuf itu melainkan dalam kondisi dia sangat membutuhkan. So, kenyamanan manusia bila tertentu dia membukanya dan sebagainya. Nah biasanya juga dipakai oleh orang ketika dalam perjalanan. Ya kita bisa seperti sepatu bot, ya sepatu bot tahu bukan yang tinggi itu, yang biasa dipakai untuk ke ladang dan macam. Nah itu apakah masuk kategori khuf? Masuk.
karena dia menutupi seluruh telapak kaki sampai ke mata kaki, bahkan ada yang sampai lutut. Termasuk juga misalnya dipakai oleh ada orang yang berbudak, joki berbagai macam, terus panjang, itu masuk kategori khuf. Nah, jadi syaratnya menutupi seluruh telapak kaki itu, atas dan bawahnya, artinya telapaknya dan punggungnya sampai ke mata kakinya, itu khuf. Nah, karena itu adalah kebutuhan dan kondisi tertentu. Bagaimana kalau orang yang memakai khuf itu, apalagi kalau musim dingin? Kalau kawan-kawan yang di daerah dingin biasanya memakainya untuk mengantisipasi dingin yang sangat, sehingga sekali dipasang maka mereka enggan untuk melepaskannya karena cuaca yang begitu dingin. Nah, makanya di dalam syariat yang tadi kita katakan, di antara prinsip penetapan hukumnya adalah yusr, mudah, sehingga memberikan taysir, kemudahan kepada umat. Maka ada masalah yang pertama disebut dengan al-mas'u 'alal khuffain, menyapu kedua khuf atau sepatu yang seperti tadi. Yang pertama jelas, apakah menyapu di atas sepatu itu adalah perkara yang boleh, artinya tidak membuka sepatu itu ketika berwudu, tapi cukup menyapunya saja di luar, artinya sepatu saja disapu, bukan kaki yang ada di dalam sepatu. Apakah itu adalah perkara yang boleh dan dibenarkan di dalam syariat? Jawaban para ulama, saya nukilkan perkataan Ibnu Mubarak rahimahullah. Apa kata Ibnu Mubarak rahimahullah? Laisa fil mas'i 'alal khuffain ikhtilaf. Tidak ada perbedaan pendapat dalam perkara boleh menyapu kedua sepatu. Annahu jaiz, dia adalah perkara yang boleh. Kenapa? Karena banyak riwayat dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa menyapu sepatu itu adalah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga hadis yang menjadi dalilnya setelah diteliti oleh para ulama sampai ke tingkat hadis tertinggi, yaitu dinamakan sunnah mutawatirah, namanya, sampai ke tingkat tawatur, mutawatir. Nah, jadi kalau ada di antara sahabat nanti dinukilkan ada mereka yang tidak suka, nanti kalau ada riwayat mengatakan ada sahabat yang tidak mau menyapu, itu bukan menunjukkan tidak bolehan, tapi kadang ada pilihan kenyamanan saja. Ada yang memukanya, ya sudah, dia memilih. Tetapi secara hukumnya bahwa menyapu sepatu itu boleh. Nah, kenapa ini dijelaskan? Mungkin ada pertanyaan, Pak, kok kaji itu biarkan kita pakai dakwah? Ya, ada kaitannya nanti dengan menyapu kaos kaki. Nah, itu makanya, maka kalau mungkin sewa ke kaji menyapu kaos kaki, hilang dasar. Jadi mau tak mau besar baju seketik mengkaji kau. Nah, apa yang menjadi dalil yang dikatakan bahwa menyapu sepatu tadi itu adalah dibolehkan, yaitu hadis Jarir. Jadi pada suatu kali Jarir buang air kecil, thumma tawadda'a, kemudian berwudu dia, thumma masaha ala khuffain, kemudian ia membasuh menyapu kedua sepatunya. Faqila, melihat itu ada yang bertanya, berkata kepada Jarir, taf'alu hadha, engkau buat yang begini, artinya kok seperti ini engkau berwudu, kira-kira begitulah. Kata Jarir, qala na'am, ya saya buat. Kenapa? Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau buang air kecil, thumma tawadda'a, kemudian berwudu, wa masaha ala khuffain.
Setelah beliau buang air kecil, berwudu, dan beliau sapu kedua sepatu beliau, khuf beliau. Artinya tidak beliau lepaskan sepatu, tidak beliau basuh langsung kaki beliau. Ini adalah perbuatan Nabi SAW. Dan kenapa hadis Jarir ini yang menjadi rujukan ulama? Karena para ulama tahu bahwa Jarir masuk Islam ya, setelah turunnya surat Al-Ma'idah. Jadi para ulama tahu ini Jarir kan masuk Islamnya pas setelah, yaitu setelah turun surat Al-Ma'idah. Berarti penjelasan Jarir adalah penjelasan yang up to date kata orang sekarang tentang bagaimana kaifiyat berwudu dan bertayamum. Nah, karena itu kalau kita lihat perkara kebolehannya, boleh menyapunya itu jelas adalah perkara yang ittifaq ulama, tidak ada ikhtilaf. Jadi kalau ada orang melakukan itu, pergi dia misalnya, dia punya, kan ada sebagian orang kalau sampai di Makkah dia beli itu model sepatu, tapi tidak model sepatu, tapi kulit luarnya, di dalamnya seperti ada apanya, seperti bulu-bulu wolnya, udah dipakai di musim dingin biasanya dipakai. Kemudian baru dia pakai sandal di bawah. Nah, apakah itu ketika dia berwudu mesti dia tanggalkan? Tidak, dia boleh menyapu di sini. Nah, itu yang dikatakan dengan khuf. Nah, berdasarkan hadis Jabir tadilah dan hadis-hadis lain itu yang dijadikan rujukan oleh ulama untuk menyatakan bahwa menyapu sepatu itu boleh, itu ijma. Namun perbedaan terjadi dalam melihat mana yang afdal. Nah, itu yang persoalan. Jadi jangan dikatakan nanti ikhtilafnya pada boleh atau tidak boleh. Urusan bolehnya sepakat, namun berbeda mana yang afdal. Apakah menyapunya afdal atau membasuh kaki itu yang afdal? Kalau kita lihat pendapat jumhur ulama di luar dari mazhab Hambali, mereka sepakat membolehkan menyapu sepatu, tapi jumhur mengatakan membasuh sepatu, membasuh kaki afdal daripada menyapu sepatu. Jadi dengan dilepaskan khuf tadi, langsung kaki yang dibasuh itu afdal menurut jumhur. Berbeda dengan Hanabilah, dengan ulama mazhab Hambali yang berpendapat, nah, menyapu lebih afdal. Kenapa? Mengambil rukhsah itu lebih baik dalam kondisi orang memang memenuhi persyaratan untuk mengambilnya, untuk menunjukkan apa? Kemudahan agama ini, kemudahan. Nah, kalau ditanya saya tuh mana afdal? Kalau menurut saya yang afdal itu keadaan. Kalau keadaan membukanya itu mudah dalam situasi yang tidak merumitkan, maka membasuhnya afdal. Tapi kalau kondisi menuntut bahwa dia kalau membukanya mungkin terlalu dingin atau berbagai macam, maka mengambil rukhsah afdal. Jadi tidak mutlak afdal membasuh kaki dan tidak pula mutlak afdal menyapu sepatu. Keadaan. Nah, kadang ada sepatu guna malah kayak panjang lari, berbagai macam sekarang. Panjang pula waktunya, kondisi sudah sempit berbagai macam. Dalam keadaan seperti itu, afdalnya dia mengambil rukhsah sepatu saja bisa. Kalau dalam keadaan dia lapang, maka afdalnya dia membasuh kakinya. Jadi sebagaimana juga dalam pendapat sebagian ulama kontemporer juga demikian, annal afdal fi haqqi kulli ahadin bihasabi qadami. Jadi afdal itu sebenarnya sesuai dengan keadaan, bagaimana kondisi kakinya ketika itu. Nah,
Kalau keadaannya menyulitkan, mungkin sepatunya rusak, kemudian kalau dibasuh kemudian dimasukkan lagi tidak sempat kering karena tergesa. Kadang-kadang sepatu yang kalau kaki basah dimasukkan yang berisiko juga baunya dan sebagainya. Keadaan seperti itu ada yang membuat dia rumit dan sebagainya, maka dia lebih baik meniru apa dilakukan oleh Nabi SAW. Nah, tetapi kalau seandainya dia mudah untuk membukanya, memakainya dan cukup waktu untuk itu, maka tentu afdal bagi dia untuk menanggalkannya. Nah, yang jelas jangan memaksakan di saat sesuatu sudah ada keringanan dan kita sulit dalam keadaan kesulitan, tapi tidak kita ambil pula keringanan tersebut dengan alasan oh ini yang lebih berat. Tidak gitu. Kalau sudah terpenuhi ketentuan-ketentuan rukhsah, maka ambillah rukhsah tersebut. Tetapi kalau kita tidak dalam kondisi yang rumit dan berbagai macam, mudah untuk menanggalkannya, maka basuhlah kedua kaki. Itu yang afdal. Tetapi kalau seandainya orang terus menyapu sepatunya, memang dalam keadaan dia memenuhi persyaratan untuk menyapu sepatu, boleh saja. Jadi perbedaannya hanya pada afdal dan tidak afdal. Tapi kalau memaksakan diri demi pilihan yang tidak jelas, kadang-kadang kan ada orang yang hanya menimbang dengan nalar saja. Ada sebagian orang dengan akal-akal. Kata dia, untuk apa kita dua-dua salat dalam perjalanan? Kita tidak tergesa dengan mobil sendiri, singgah di masjid, bisa tidur-tidur pula, salat 2 rakaat saja zuhur asar, pemalih dia orang. Ya tidak begitu. Timbangan yang seperti itu sudah tertolak, karena Nabi SAW pakai kendaraan sendiri pula dulu, dan singgah beristirahat pula. Tetapi tetap beliau selama dalam perjalanan bermusafir, Nabi tidak pernah menyempurnakan salat 4 rakaat itu 4 rakaat. Beliau salat 2 rakaat saja. Nah, berarti pertimbangan yang tadi tertolak itu, karena alasan safar itu jelas afdal seseorang untuk mengqasar salat, karena itulah praktek Nabi SAW tidak diriwayatkan menyempurnakan salat yang 4 rakaat itu 4 rakaat, tetapi mengqasarnya menjadi 2. Di alasan pemalih pada waktu tidak laku lagi itu yang perlu diingat. Jadi kalau memang kondisi sudah menuntut orang untuk mengambil rukhsah, ambil rukhsah. Jangan kemudian dicari-cari berbagai alasan yang tidak masuk di dalam ketentuan syariat. Itu pernah terjadi. Nah, ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, panjang, diawali dengan peristiwa. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad bin Hanbal, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ini kata Jabir, kharajna fi safarin, kami pernah keluar bermusafir, kata Jabir, wa asaba rajulan minna, tiba-tiba ada seseorang kami terluka disebabkan oleh hajar, ada batu yang menimpa dia, fasajjahu fi ra'sihi, luka kepalanya ini. Kemudian dalam keadaan dia tertidur, kan memang agak aneh juga kan, sudah sakit luka, pas tidur mimpi basah pula. Ihtalam. Nah, ketika dia bermimpi basah, tentu hukumnya wajib mandi. Nah, dia bertanya kepada kawannya, fasa'ala ashabahu, dia sudah bertanya. Nah, apa isi pertanyaan yang sakit, yang kepalanya luka besar itu, luka menganga tadi itu karena tertimpa batu?
pada kawan-kawannya, hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum? Apakah menurut pendapat kalian di dalam keilmuan kalian boleh temukan tidak ada tak rukhsah bagi saya untuk bertayamum saja? Faqalu, menjawablah kawan-kawan ini. Tapi sebenarnya tak seorang pun yang mengerti di situ. Tapi menjadi ahli fatwa apa? Faqalu, apa jawaban kawan-kawannya? Ma najidu laka rukhsatan wa anta taqdiru 'alal ma'. Kami tidak melihat engkau mendapatkan rukhsah untuk bertayamum sedangkan air ada. Jadi yang dia pahami apa? Air ada, nak dipikirkan kawannya lagi sakit ini. Yang penting air ada. Mungkin dia sangat harfiah memahami ayat dalam Quran Karim. Falam tajidu ma'an fatayammamu. Kalau kamu tidak temukan air, baru bertayamum. Ini air ada. Ini bahayanya berfatwa. Nah, ketika itu akhirnya berdasarkan fatwa kawan-kawannya tadi, mandilah orang yang luka tadi, akibatnya tanggung-tanggung mati kawannya. Mati, meninggal. Falamma qadimna 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ukhbira bidzalika. Ketika kami sampai di Madinah bertemu dengan Nabi, ketika kami sampai bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya beritahukan peristiwa tersebut. Faqala, apa kata Nabi? Qataluhu. Nah, qataluhu qatalahumullah. Kata Nabi, mereka menjadi penyebab matinya kawan mereka. Mereka yang membunuh kawan mereka ini, dan mereka juga dibunuh oleh Allah. Apa maknanya? Allah tidak redha dengan mereka. Artinya mereka berfatwa asal-asalan. Nah, akhirnya kata Nabi, ala sa'alu, kenapa mereka tidak bertanya terlebih dahulu? Idh lam ya'lamu, apabila mereka tidak tahu, kenapa memaksakan diri harus berfatwa sehingga mengakibat mati kawannya? Itu makanya hati-hati betul. Nah, jadi berfatwa tentang sesuatu itu berat. Makanya Nabi katakan, ada saat kenapa mereka tidak bertanya? Idh lam ya'lamu, jika mereka tidak tahu. Kalau seorang saja, tidak ada usaha kalau orang sedang hukum kalau ini suruh mati jadi. Akhirnya dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna ma shifa'ul 'ayyi as-su'al. Nah, ini yang dikutip biasa sering diambil pendek gitu saja menjadi ungkapan yang berharga. Shifa'ul 'ayyi as-su'al. Obat kebodohan itu bukan membantah. Obat kebodohan itu bertanya. Obat ketidaktahuan itu bukan berfatwa, tapi bertanya, belajar. Shifa'ul 'ayyi as-su'al. Innama kana yakfihi ay yatayammama. Nah, wa yaqsira ala jarhihi khirqatan. Sebenarnya bagi dia itu cukup bertayamum saja. Dia ikat lukanya itu dengan kain, kata Nabi, cuma yamsah alaiha. Nah, kemudian dia kalau mau mandi juga dia ikat. Kalau yang lain juga, yang itu jangan dia basuh, jangan dia cukup dia ikat dengan perban, kemudian dia yamsah di satu saja di atasnya. Nah, jadi kalau orang tidak mengerti, bukan berdebat, bukan membantah, tapi bertanya, bukan berfatwa pula. Makanya Nabi katakan, innama shifa'ul 'ayyi as-su'al. Obat dari ketidaktahuan itu bertanya kepada yang tahu. Nah, inilah yang diingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, berdasarkan kepada riwayat tadi, jelas bahwa apabila seseorang ada dalam kondisi
yang mengizinkan dia di dalam syariat untuk mengambil rukhsah dan mengambil yang azimah itu menimbulkan masyarakat kesulitan bagi dia, maka afdal bagi dia untuk mengambil rukhsah. Jadi tidak bisa dikatakan mutlak afdal membasuh atau mutlak afdal menyapu. Nah, kemudian yang kedua, berapa lama kalau menyapu sepatu dan bagaimana kaifiatnya? Yang pertama dari sisi kaifiat. Yang disapu itu adalah bahagian atas, bukan tapaknya. Walaupun yang kotor tapaknya. Ini sering diambil oleh Ali bin Abi Thalib, bahwa ada kalanya kita tidak bisa mengandalkan semata rasionalitas nalar, ya. Kan hari ini orang berdebat-debat tentang perkara ilmiah atau tidak ilmiah. Ada seorang penceramah atau YouTuber yang mengatakan agama ini tidak ilmiah. Kenapa? Karena tidak bisa dibuktikan secara empirik gitu. Saya katakan dia mungkin tidak tahu beda pengetahuan dengan ilmu. Kalau ilmu, agama adalah ilmiah. Pengetahuan itulah yang harus diuji secara empirik. Jadi pengetahuan dan ilmu itu adalah sesuatu, ya, maklumat yang didapat oleh seseorang berdasarkan kepada apa? Kepada data dan fakta, kepada dalil dan berita. Jadi bukan hanya yang bersifat empirik, ya. Jadi banyak yang tidak empirik, banyak yang tidak empirik. Kalau dikatakan perkara ada, kan gitu. Sama dengan cerita tentang, kan sering dinukil-nukilkan orang. Ada yang menolak Tuhan itu ada karena tidak bisa diraba, tidak bisa dilihat, tidak bisa dicium. Seorang profesor katanya sangat rasional bercerita depan mahasiswa seperti itu, karena tidak bisa diraba, tidak bisa dibuktikan secara empirik, maka Tuhan katanya tidak ada. Ada katanya dari mahasiswanya agak berani sedikit. Saya mau tanya Pak, apakah Bapak punya otak? Kata Prof, ini punya saya. Apa-apa otak Bapak itu ada akalnya? Dia bilang, gak berakal lah saya. Nah kalau otak kan bisa dilihat. Nah berkata sekarang berarti akal Bapak dari mana? Seperti apa dia? Rasanya bagaimana? Hangatkah, dingin dia? Bisa nggak dilihat? Wah, akal bisa, berarti Bapak berotak tapi tidak berakal. Itu kesimpulan. Karena akal tidak bisa. Nah, jadi pengetahuan ya, kalau pengetahuan betul ada pembuktian empirik. Ya, air dingin atau tidak bisa diraba, itu pengetahuan. Jadi kalau ilmu itu tidak hanya menjangkau perkara yang empirik, yang nyata, yang bisa dijangkau panca indera saja. Ilmu tentang yang gaib itu, selama itu ada alamat-alamat lahiriah yang menunjukkan ada, kan. Tapi kalau di surau sekarang kan sedang mengkaji tentang apa? Mengkaji tentang berpakaian. Nanti kita sampai juga ke sana, berpakaian. Nah, kalau kita mau tahu bagaimana karakter manusia, maka kita akan mendapatkan petunjuk bahwa ada yang menciptakan manusia itu. Tidak mungkin karakter-karakter itu hadir begitu saja dari kemunculan tiba-tiba di alam semesta. Tidak mungkin. Makanya contoh berpakaian. Berpakaian itu adalah karakter manusia yang tidak muncul dari manusia itu sendiri, tetapi memang tarkib ilahi. Tarkib ilahi itu boleh dikatakan ini adonan Tuhan. Tuhan yang menciptakan kita dengan rumusan penciptaan itu ada yang namanya fitrah berpakaian. Selama kita mengaku anak cucu Adam, itu catatannya. Kenapa? Karena kisah Adam ketika dia memakan buah kayu yang disebut oleh syaitan, sebagaimana dikabarkan oleh Allah sebagai buah kuldi. Pohon kuldi itu kan penamaan oleh iblis. Syaitan menamakan pohon itu pohon kuldi.
Dengan apa? Dengan itu dia bujuk Adam. Pohon ini adalah pohon yang akan membuat engkau kekal di surga ini, khuld, dan engkau akan memiliki kekuasaan wal mulk la yabla, kekuasaan yang tidak akan berakhir. Nah, inilah yang membuat Adam tergoda. Ketika dia merasakan buah itu, tiba-tiba apa yang terjadi? Lepaslah pakaian yang menutup auratnya. Nah, berarti Adam semenjak diciptakan berbaju atau tidak berbaju? Berbaju, diberi baju oleh Allah dari surga. Nah, ketika bajunya lepas, apa fitrah Adam? Fatafiqa, mereka berdua, Adam dan Hawa, segera memetik apa? Daun-daun surga untuk menutupi aurat mereka. Nah, itu adalah ciptaan. Ciptaan. Dia ada terkib, ada susunan karakter yang diberikan oleh Allah kepada insan. Jadi selama kita mengaku anak cucu Adam, maka berbaju dan berpakaian itu fitrah kita. Nah, tetapi ada teori lain yang mengatakan manusia ini tidak dari Adam. Nah, mungkin manusia yang inilah yang fitrahnya bertelanjang, ya kan? Karena memang asalnya memang tidak berbaju. Sampai hari ini sudah beberapa tahun, beberapa generasi orang melihat Indonesia siang mampu bawa baju, tidak. Nah, jadi kalau orang mengaku masih dari Adam, fitrah dari Adam itu berpakaian. Tapi kalau ada yang senang tidak berpakaian, nah berarti ini yang mungkin yang menerima teori Darwin itu. Nah, karena sampai sekarang itulah yang tidak berbaju juga. Nah, semua yang kita lihat dari karakter, dari bentuk ciptaan dan berbagai macam, jelas bahwa ada pencipta. Nah, itu ilmiah juga. Tapi teori ilmiah yang tidak sama dengan teori ilmiah yang empirik tadi. Nah, tapi kalau pengetahuan betul, jadi orang tidak membedakan antara ilmu dengan pengetahuan. Nah, karena orang ada sebagian yang menganggap ini agama ini tidak ilmiah, berbagai macam, semua itu adalah suatu propaganda jahat sebenarnya untuk umat Islam agar mereka menyaksikan hukum-hukum agama yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Berhati-hati bapak dan ibu dalam perkara ini. Nah, karena itu ketika kita berbicara tentang kedudukan nalar, ini masalah khauf tadi, Ali bin Abi Thalib sering menjadikan ini hujah. Kalau seandainya agama ini hanya bersandar kepada nalar akal semata, nalar empirik, ya, berdasarkan kepada analisis akal yang rasional, yang berpegang kepada material saja, itu menyapu sepatu itu jadi salah. Kenapa? Karena ketika kita disuruh oleh syariat menyapu khuf tadi, mana yang disapu? Punggungnya, bukan telapak kakinya. Pada hari yang terinjak dan kotor terkena debu dan lumpur, mana? Batu menalarkan itu. Itu makanya kata Ali bin Abi Thalib, "Lau kana ad-dinu yu'khadhu bil ra'yi." Seandainya agama ini hanya ukuran pengambilannya adalah ra'yu, berdasarkan yang dicari kemudian dibuat kesimpulan. Kalau hanya berdasarkan kepada pengalaman empirik dari situ kesimpulannya, tentu kita akan menyimpulkan la batinul khuffi ahaqqu bil mashi min dhahirih. Tentu telapak sepatu itu lebih berhak disapu dibandingkan dengan punggungnya. Coba tenung. Ya, dari situ dapat kita katakan bahwa ini adalah, terus apakah tidak rasional itu? Tentu rasional. Rasionalitas ibadahnya apa kira-kira? Yang pertama, rasionalitas ibadah ini adalah ibtila. Itu yang pertama dulu, ibtila. Jadi ibadah itu apa? Hikmah yang paling tinggi, dia adalah ujian untukmu. Kamu mau nggak melakukan? Apa bentuk ujiannya? Yang pertama adalah ujiannya adalah kamu taat dan patuh
secara totalitas kamu paham dan tidak paham makna hakiki dari ibadah tersebut, kamu harus lakukan dulu. Itu tidak yang pertama. Sama dengan buang angin, mana kau mengkau dari basuh. Lalu basuhnya alasannya kamu sedang diuji. Apakah kamu hanya tunduk dalam perkara yang kamu paham dan kamu suka, atau kamu akan tunduk secara total? Kalau kamu tunduk kepada hanya yang kamu sukai dan yang kamu pahami, sebenarnya kamu belum tunduk kepada Allah, tapi tunduk kepada akal dan syahwatmu. Sana ketujuh doa baru apa tu? Nanda ketujuh nama syaka doa baru terima. Nama syaka memangnya kau apa sedang sedang pinang nyawa. Itu yang akan mengukur ilmu Allah. Betapa banyak dahulu kalau sahabat dahulu mencoba merenungkan pula apa yang dibawa oleh Al-Quran Karim tentang penciptaan manusia berbagai macam seperti itu, dan terjangkau oleh mereka ketika itu. Belum ada pula alat untuk membuktikan, untuk melihat. Tapi kemudian perkembangan ilmu menunjukkan apa? Bahwa yang disampaikan oleh Al-Quran itu adalah kebenaran, walaupun pembuktian empiriknya terlambat daripada turun. Nah, begitu juga tentang khauf ini. Nah, karena itu ketika kita disuruh menyapu sepatu ketika berwudu, yang pertama adalah ketika akan memakai sepatu itu bersyarat apa? Orang tersebut sudah dalam keadaan suci ketika memakainya. Sudah dalam keadaan suci. Kemudian yang kedua, yang disapu itu adalah punggungnya, bukan telapak kakinya. Sedangkan masa boleh menyapu sepatu itu dalam fatwa ulama berdasarkan kepada hadis-hadis, di antaranya hadis Auf bin Malik al-Ashja'i, kemudian berikutnya hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini dinukilkan bahwa Rasulullah SAW mengatakan, kalau orang yang bermusafir, lil musafir salasatu ayyamin wa layalihinna, 3 hari 3 malam untuk yang bermusafir, wa yawman wa laylatan lil muqim, sehari semalam untuk orang yang bermukim. Lebih dari itu sepatunya harus dicabut lagi dan dia harus membasuh telapak kakinya. Kemudian kalau dia pasang lagi, kalau dia bermusafir 3 hari 3 malam, kalau dia bermukim 1 hari 1 malam saja. Nah, itu adalah bentuk rukhsah, keringanan yang saya katakan tadi. Allah tidak ingin ma'yuridullah, Allah tidak menginginkan kepada kamu dalam menjalankan agama ini berada di dalam haraj, di dalam kesusahan dan kesulitan. Apabila kondisi menuntut itu, maka ambil rukhsah, itu afdal. Tapi apabila tidak, maka jangan diambil rukhsah. Kalau ada kondisi yang memudahkan, melepaskannya afdal. Wallahu a'lam. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Sudah lewat setengah 12. Wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.